Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komunikasi. Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan belajar tentang gender dalam iklan. Senang bisa bertemu dengan teman-teman semua dalam ruang virtual kita tercinta ini. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, sekali lagi kita akan belajar tentang gender dalam iklan. Berbincang tentang bagaimana perempuan dan laki-laki direpresentasikan atau digambarkan atau dimunculkan dalam iklan, tentu tidak bisa lepas dari wacana atau pembicaraan tentang gender. Lalu apa itu gender? Secara umum, gender itu berbeda dengan seks. Seks atau seksualitas itu dianggap atau ditempatkan sebagai jenis kelamin yang dianggap sebagai konstruksi biologis yang dibawa oleh setiap individu yang dalam kodratnya lahir di muka bumi ini. Konstruksi ini menjadi sesuatu yang tidak berubah secara kodratinya. Berbeda dengan gender. Gender itu melihat relasi laki-laki dan perempuan bukan sekadar dalam persoalan aspek perbedaan jenis kelamin secara biologis, namun perbedaan atau distingsi yang terjadi antara laki-laki dan perempuan secara konstruksi sosial dan budaya. Tentu saja ini berarti dalam masyarakat tertentu, relasi gender antara laki-laki dan perempuan akan menjadi berbeda. Konsep gender itu membedakan waktu, tempat, peralatan, tugas, gerak-gerik, bentuk tuturan, atau beragam persepsi yang dikaitkan dengan laki-laki dan perempuan. Mari kita simak iklan yang ada dalam tampilan ini. Kita bisa melihat ada laki-laki dan ada perempuan, laki-laki dimunculkan di depan, perempuan dimunculkan di belakang, laki-laki ditampilkan secara maskulin, sedangkan perempuan dalam iklan Romano ini ditampilkan secara feminim. Jadi kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa perbedaan maskulin dan feminim pun akan menggiring anggapan umum bahwa karakteristik maskulin itu lekat dengan laki-laki, dan karakter ini selalu dikaitkan dengan beberapa sifat. Misalnya, laki-laki itu akan digambarkan akan dalam bentuk representasi sebagai kuat, keras, dan beraroma keringat. Secara sederhana, laki-laki ditampilkan oleh media dalam hal ini iklan sebagai sosok karakter yang punya karakter macho. Mari kita lihat dalam konteks perempuan secara gender. Secara spesifik kita tempatkan dalam konteks periklanan. Munculnya karakteristik perempuan diidentikan dengan sifat yang lemah, lembut, dan beraroma wangi. Yang sekaligus selalu dikaitkan dengan penempatan posisi perempuan sebagai seorang princess atau sebagai seorang putri yang harus terus berdandan. Makanya kita bisa lihat banyak produk domestik itu rata-rata ditujukan untuk segmen pasar perempuan. Nah, ada persoalan gender dalam iklan. Kita harus memahami bahwa iklan itu bukan sekadar media komunikasi, bukan sekadar program komunikasi yang ditujukan untuk memberikan informasi tentang produk tertentu dan mempengaruhi publik, audiens untuk membelinya. Namun, iklan itu adalah media yang menawarkan ideologi gaya hidup dan imaji. Contoh misalnya, ada satu iklan BRIS, iklan yang jadul yang saya contohkan ini menampilkan sosok laki-laki yang mengenakan jaket parasut, kemudian dia melihat ke depan dan sebagainya. Maka ideologi gaya hidupnya adalah laki-laki itu petualang yang dimunculkan dalam iklan BRIS ini. Citra imajinya adalah laki-laki sebagai sosok yang memiliki jiwa maskulin, karakter maskulin, karena dia berani mengambil resiko. Dalam iklan tentu saja akan muncul
hegemoni dari kelas tertentu terhadap kelas yang lain. Tentang hegemoni ini kita membahasnya dalam tema perkuliahan yang lain. Nah, mari kita perhatikan contoh iklan ini, teman-teman. Iklan ini menampilkan 3 orang laki-laki dengan karakter yang maskulin, di belakangnya ada pesawat tempur, dan sebagainya. Maka iklan rokok ini memunculkan imaji, memunculkan ideologi bahwa laki-laki adalah sosok yang berani mengambil resiko. Mari bandingkan dengan iklan ini. Iklan mesin cuci ini menempatkan perempuan pada wilayah domestik, sedangkan iklan yang sebelumnya menempatkan laki-laki pada wilayah publik. Jelas dari kedua iklan ini ada distingsi, ada perbedaan peran yang dibangun oleh imaji iklan terhadap posisi gender, baik laki-laki maupun perempuan. Demikian kuliah kita hari ini tentang gender dalam iklan. Dalam mata kuliah kita, kajian kritis iklan. Semoga materi ini bermanfaat dalam teman-teman melakukan analisis kritis tentang iklan. Salam komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.